Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Sekelompok oknum TNI menyerang markas Polres Tarakan, Kalimantan Utara. Kapolda Mulawarman, Kolonel Kaf Kristianto menegaskan TNI akan menangani kasus ini secara serius dan hingga tuntas. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas sejumlah isu pertahanan keamanan. Pemirsa, DPP PDI Perjuangan akhirnya mengambil sikap politik untuk merespons pertanyaan publik mengenai kader mereka yang ikut retret kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Menurut juru bicara PDIP Ahmad Basarah, tidak ada larangan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri bagi kader yang mengikuti retret. Setelah itu, bagaimana sikap politik PDIP terhadap para kader yang nantinya menjalankan pemerintahan di sejumlah daerah? Kami akan mendalaminya di kabar utama bersama saya, Zinka Nila. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara diserbu kelompok orang tak dikenal. Akibat penyerangan, 5 anggota polisi terluka dan kerusakan terjadi pada sejumlah ruangan di gedung Mapolres. Markas Kepolisian Resor Tarakan diserang. Sekelompok orang tanpa identitas menerobos gerbang sambil menyandang senjata tajam maupun senjata lain seperti batu dan kayu. Datang dari seberang jalan, mereka berjumlah sekitar 20 hingga 30 orang. Gerombolan laki-laki berbadan tegap tersebut lalu mengumbar kemurkaan di Mapolres Tarakan. Pos sentra pelayanan masyarakat diobrak-abrik dan anggota yang berjaga dipukuli. Perusakan berlanjut bahkan sampai ke dalam ruang kantor. Tidak hanya itu, mereka juga terlihat jelas bergantian menganiaya seorang polisi berpangkat bribda hingga terkapar tanpa kuasa melawan di tepi jalan. Penyerangan sungguh mengejutkan warga sekitar dan pengguna jalan. Mereka tidak menyangka ada kelompok yang senekat itu berani menyerang markas kepolisian. Tidak berani melawan, warga hanya bisa menjadi saksi dalam diam. Insiden penyerbuan kelompok tak dikenal telah merusak sejumlah fasilitas di Mapolres Tarakan. Kerusakan terlihat antara lain pada jendela dan pintu kaca di sentra pelayanan Mapolres. Upaya perbaikan langsung dilakukan pada sarana-sarana yang rusak tersebut. Upaya perbaikan bahkan dilakukan dengan dukungan sejumlah anggota TNI Yonif 613 Tarakan. Meskipun demikian, sejak pagi hari, Kepolisian Resor Tarakan sudah membuka pelayanan kepada masyarakat. Hingga kini motif penyerangan tersebut masih dalam penyelidikan oleh TNI dan juga Polri. Penyerbuan telah mengakibatkan 5 personel polisi terluka dan masih dalam perawatan di rumah sakit setempat. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Tahir Zulfadli, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah anggota TNI diyakini terlibat dalam penyerangan Mapolres Tarakan yang terjadi malam kemarin. Kapolda Kalimantan Utara dan Pangdam 6 Mulawarman menggelar koordinasi untuk menanggapi situasi tersebut. Kabar keterlibatan anggota TNI dalam penyerangan di Mapolres Tarakan dibenarkan oleh Kepala Penerangan Daerah Militer 6 Mulawarman.
Belum diketahui alasan penyerbuan tersebut. Saat ini para anggota TNI yang diduga terlibat masih menjalani pemeriksaan keterangan. Insiden penyerangan di Mapolres Tarakan direspons serius Kapolda Kalimantan Utara dan Pangdam 6 Mula Warman. Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Polisi Hari Sutwiyanto, dan Pangdam 6 Mula Warman, Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha, membahas insiden tersebut. Pangdam dan Kapolda berkomitmen menjaga soliditas dan mendinginkan suasana agar kejadian serupa tidak terulang. Dengan masalah ini, kami TNI dan Polri sudah melaksanakan kegiatan secara jenjang dan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Dari awal, Kabid Propam juga sudah bekerjasama dengan POM TNI, Pak Kapolres juga sudah koordinasi langsung dengan Dandim, dengan Batalion, dan sudah merumuskan bagaimana kolaborasi yang saya bisa saya dengan Pak Pangdam, dengan Pak Danrem, sudah diskusi. Intinya masalah ini tidak mengganggu soliditas kami di dalam membangun negara kita. Sama-sama dengan Kapolda mendinginkan suasana dan tentunya peristiwa ini tidak akan merusak soliditas yang sudah kita bangun bersama-sama dengan kepolisian. Sama halnya dengan Kapolda juga bahwa kami masih terus mendalami dan menyelidiki para oknum dan tentunya nanti akan berhadapan dengan yang berlaku di masyarakat. Kami masing-masing tentunya bersama-sama, kami juga punya dan bersama-sama dengan Kabid Propam menggali kronologis sebenarnya dan tentunya akan diolah oleh masing-masing. Benar dari satuan 614 ini ada 30-an oknum apa benar nggak dari TNI? Dari Tarakan, Kalimantan Utara, tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, bagaimana perkembangan terbaru kasus oknum TNI yang menyerang markas Polres Tarakan, Kalimantan Utara? Langsung saja kita tanyakan kepada reporter TV One Zulkifli Guntur yang memantau kondisi di lapangan. Zulkifli, apakah sudah ada konfirmasi bahwa benar penyerang tersebut adalah oknum-oknum TNI dan apakah ada warga sipil yang ikut terlibat? Oke, saya melaporkan dari Kalimantan Utara. Saya tepatnya di Tarakan. Jadi memang sudah ada konfirmasi bahwa itu benar dari anggota TNI Angkatan Darat. Yang salah satu ada hasil konfirmasi, kami mendapatkan informasi bahwa salah satu dari 614 dan 613 yang mana disampaikan tadi hasil pertemuan di Mapolres Tarakan bahwa ada dari Pamdan dengan Bapak Kapolda sudah bersepakat bahwa tidak ada terulang lagi dan kelanjutan daripada itu, begitu. Baik, Zulkifli, apa sebenarnya motif yang menjadi latar belakang penyerangan tersebut? Kalau dari motif, sementara masih ada pengembangan untuk masing-masing instansi, baik dari Polri maupun juga dari TNI sendiri. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi markas Polres Tarakan yang dirusak? Baru saja saya dari sana, kondisi saat ini sudah aman-aman saja dan yang sudah yang rusak itu sudah diperbaiki dari pihak TNI sendiri. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi korban yang kemarin diserang oleh para pelaku? Kondisi yang korban, kami tadi dapat informasi bahwa dia sudah baik dan dia sudah, yang satunya sudah bisa duduk, yang satunya masih bisa baring, tapi sudah kondisinya baik semua. Baik, Zulkifli, apakah sudah diperkirakan penyebab dari
penyerangan tersebut apa mungkin sudah ada sedikit clue dari pihak kepolisian atau dari pihak TNI? Untuk sementara ini belum ada konfirmasi terkait itu. Mungkin besok kami coba-coba merapat lagi ke Polres untuk menanyakan tentang hal itu. Baik, terima kasih Zulkifli Guntur mengabarkan langsung dari Tarakan. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Kejaksaan Agung memamerkan barang bukti uang tunai yang disita dalam kasus dugaan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Nilai barang bukti yang dipamerkan mencapai lebih dari 565 miliar rupiah. Kejaksaan Agung memamerkan barang bukti uang tunai yang disita dalam kasus dugaan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 di kantor Kejagung Selasa siang. Tak tanggung-tanggung, nilai barang bukti uang tunai yang dipamerkan menyentuh angka 565 miliar rupiah lebih. Uang tunai tersebut disusun dalam bentuk uang kertas pecahan Rp100.000. Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan penyitaan uang sebanyak 565 miliar 339 juta 1.925 rupiah, 25 sen. Uang tunai ratusan miliar rupiah tersebut adalah barang bukti dalam kasus dugaan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong. Tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilitas harga gula di pasar, tersangka TTL atau Thomas Trikasi Lembong selaku Menteri Perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah kepada 9 perusahaan swasta, yaitu Tony Wijaya Eng selaku Direktur Utama PT Engel Product, kemudian tersangka Wisnu Hendraningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Purnindo, kemudian tersangka Hensen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentra Usaha Tama Jaya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, seremoni penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Tetaplah bersama kami, kabar utama segera kembali seusai jeda. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama. Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka menghadiri penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta Selasa malam. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan komitmen partainya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kongres ke-6 Partai Demokrat digelar di Ritz-Carlton, Jakarta selama 2 hari. Pada penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat Selasa malam, sejumlah tokoh hadir, diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan sejumlah ketua umum partai. Dari Golkar, Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta elit PDI Perjuangan Puan Maharani, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, hingga Ruhut Sitompul. Sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih pun turut hadir dalam kongres ini. Di antaranya Menkyu Sri Mulyani dan Menteri Investasi Rosan Roslani. Ketua Umum Partai Demokrat AHY pun menegaskan komitmen partainya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Izinkan kami menegaskan sesuatu di hadapan Bapak Presiden Prabowo. Para kader Demokrat
baik di pemerintahan maupun di DPR, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Semua harus all in dan juga all out. Berbicara all in berarti level of commitment. Kita komit untuk benar-benar mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Dan all out berbicara level of effort. Maka kita harus sekuat tenaga berupaya sebaik mungkin untuk bisa menghadirkan, paling tidak membantu menghadirkan solusi dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Inilah yang menjadi komitmen kita, all in and all out untuk pemerintahan Presiden Prabowo. Sementara itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pesan kepada kader dan mengingatkan posisi Demokrat yang berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo. Saat ini Demokrat berada dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Ini domain pemerintahan. Tunduk pada sistem, etika, dan tata pemerintahan. Harus mengerti kita. Para kader Demokrat yang memimpin pemerintahan di daerah, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, juga mesti menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Sebelumnya, dalam sidang pleno secara aklamasi, Agus Harimurti Yudhoyono kembali mendapatkan mandat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030. Dukungan diperoleh dari 38 Dewan Pimpinan Daerah dan 514 Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Luar Negeri, hingga organisasi sayap. Selain itu, Susilo Bambang Yudhoyono pun dipilih menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan menjadi salah satu negara maju di dunia. Prabowo juga menyinggung soal calon Presiden Indonesia di masa depan yang kemungkinan akan dijabat oleh AHY, Puan Maharani atau Gibran Raka Buming Raka. Saat disebut Prabowo, ketiganya duduk berdampingan di acara penutupan Kongres Partai Demokrat Selasa malam. Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Dan yang akan nikmati adalah kalian-kalian, saudara-saudara yang muda-muda. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Saudara-saudara, mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor satu, akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor dua adalah Amerika, nomor tiga India. Ini Goldman Sachs, ya kan? China akan nomor satu di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Di 2050, 25 tahun akan datang kan? Insya Allah saya umurnya 98. Kenapa ketawa, Bahlil? Siapa tahu Tuhan masih kasih saya waktu. Kan keren, Indonesia di atas Jerman nih.
Saudara-saudara sekalian. Di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Perancis, kok Indonesia gelap? Mas AHY sekarang 45 ya, 46 plus 25, 46 apa? Baru 69. Siapa tahu? Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang itu. Gak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan? Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu di Istana Merdeka, Jakarta untuk membahas sejumlah isu pertahanan keamanan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Utama. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018 hingga 2023. Nilai kerugian negara diperkirakan mencapai 193,7 triliun rupiah. Sebanyak 7 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023. Dari 7 tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung, 4 orang diantaranya petinggi anak perusahaan PT Pertamina, sementara 3 lainnya merupakan pihak swasta. Para tersangka diduga melakukan pemufakatan jahat dengan mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang hingga mengakibatkan kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian keuangan negara sekitar 197 triliun yang bersumber dari berbagai komponen. Yang pertama, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui demut atau broker, kerugian impor BBM melalui demut atau broker, kerugian pemberian kompensasi, dan kerugian karena pemberian subsidi. PT Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dalam proses hukum yang tengah berjalan di sejumlah subholding Pertamina. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di subholding Pertamina. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan Pertamina juga menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa. Pertamina Group menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan good corporate governance serta peraturan yang berlaku. Ketujuh tersangka langsung ditahan 20 hari mendatang mulai 24 Februari 2025. Penyidik masih terus mendalami kasus ini, termasuk menelusuri aliran dana dan dugaan keterlibatan pihak lain.
Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Kunjungan Sergei bertujuan membahas sejumlah isu bilateral termasuk keamanan dan pertahanan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu di Istana Merdeka Selasa siang. Presiden menyambut langsung di pintu utama dan mempersilahkan Sergei menuju ke tengah ruangan untuk berfoto bersama. Keduanya lantas masuk ke salah satu ruangan. Presiden Prabowo sempat menanyakan kabar Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Sergei. Bagaimana sahabat saya, Presiden Putin? Sehat? Kunjungan Sergei Shoigu ke Indonesia bertujuan membahas sejumlah isu bilateral. Salah satu yang dibahas adalah isu keamanan dan pertahanan. Di Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, hari ini 493 orang kepala daerah telah berkumpul di Kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti retret Gubernur Jakarta. Pramono Anung yang hadir menyusul kemarin mengaku sudah mulai beradaptasi dengan kegiatan retret. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan kedatangan kloter terakhir kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Senin lalu menambah jumlah peserta retret menjadi 493 orang. Dengan demikian hanya 10 kepala daerah yang belum hadir. Sakit saat ini update. Ada 2 orang yang kemarin dirawat di rumah sakit, sekarang sudah beristirahat di tenda, kondisinya membaik. Nanti pagi ini kami cek apakah sudah bisa ikut beraktivitas. Ya. Jumlahnya Pak ini kan ditambah dari kader PDIP Pak. Iya. Update-nya seperti apa? 493 yang ada di lokasi retret ini, ya artinya 10 orang tidak ada di sini. Dan 10 orang ini pagi ini kami akan komunikasikan untuk kami minta mengirimkan waktu atas sekdanya. Tiba di lokasi retret pada Senin siang kemarin, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku dapat menyesuaikan diri. Kader PDI Perjuangan ini mengaku dirinya bahkan tidur nyenyak di tenda peserta retret. Dipastikan hadir hanya kurang berapa? Bisa dikonfirmasi kembali, Mas Pram dari PDIP? Dengan panitia aja ya saya. Tapi yang jelas suasana di internal semuanya oke lah. Gitu. Semalam di tenda. Nah, rasanya gimana? Saya tidur pula, saya jam 11 sudah tidur. Bangun subuhan juga seperti biasa, jadi tidak ada sesuatu yang... Karena saya termasuk orang yang gampang untuk menyesuaikan diri. Hari ini agenda retret di Magelang diisi dengan sejumlah pemateri dari kementerian. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan materi soal misi pertumbuhan ekonomi hingga 8% di hadapan para kepala daerah. Kemudian ada Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, Menko PMK Pratikno, dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Setidaknya ada 40 menteri dan kepala lembaga yang akan memberikan materi selama masa retret kepala daerah berlangsung. Dari Magelang, Jawa Tengah, Yohanes Leonardo, Dani Martin, TV One mengabarkan. Pemirsa, juru bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyampaikan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bahwa kepala daerah dari PDIP yang belum ikut retret di Magelang diminta kembali ke daerah masing-masing untuk bertugas. Ahmad Basarah menambahkan kehadiran Pramono Anung dan kepala daerah dari PDIP pada retret telah diketahui oleh Ketua Umum PDIP. Bagi kepala daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti kegiatan retret diinstruksikan untuk kembali ke daerahnya masing-masing guna menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagai kepala daerah. 2. Sebagaimana surat edaran Menteri Dalam Negeri yang salah satu poinnya menyatakan bahwa retret akan dilaksanakan sebanyak 2 angkatan. Maka bagi kepala daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti kegiatan retret dapat mengikuti kegiatan tersebut pada angkatan berikutnya. Ketiga, apabila kepala daerah PDI Perjuangan berhalangan guna mengikuti kegiatan retret sebagaimana poin 1 dan poin 2 di atas,
dapat diwakili dengan mengirimkan sekretaris daerah masing-masing. Kehadiran Bapak Pramono Anung dan kawan-kawan kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan di acara retret di Magelang sudah diketahui dan dilaporkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan dan pengurus DPP PDI Perjuangan lainnya. Dan di samping itu, para kepala daerah dari PDI Perjuangan lainnya juga terus melakukan koordinasi dengan DPP PDI Perjuangan hingga saat ini. Pemirsa, setelah diguyur hujan deras, malam ini banjir merendam kompleks dosen IKIM di Jati Kramat, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kabar utama akan kembali selepas jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Malam ini banjir merendam kompleks dosen IKIP di Jati Kramat, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat setelah diguyur hujan deras. Ketinggian banjir di kompleks dosen IKIP mencapai 80 cm. Kondisi di dalam perumahan dosen IKIP terlihat sepi. Warga memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah. Untuk mengurangi debit air, 3 unit mesin pompa air di depan komplek maupun milik Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane diaktifkan. Meski sebagian besar warga tidak mengungsi, namun BPBD Kota Bekasi telah bersiaga. Pemerintah Kota Bekasi diminta serius dalam menanggulangi persoalan banjir di komplek dosen IKIP ini, karena setiap tahun terus terjadi dan belum juga ada solusinya. Lalu seperti apa kondisi terkini banjir yang malam ini merendam perumahan di wilayah Jati Bening, Bekasi? Kita terhubung dengan reporter TV One Kurnia Dwi Hapsari. Selamat malam Kurnia, bagaimana kondisi banjir di sana saat ini? Iya, selamat malam Zinka dan juga pemirsa. Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Bekasi pada Selasa petang menyebabkan banjir merendam sejumlah perumahan. Selain di perumahan dosen IKIP, banjir juga merendam di perumahan Jati Bening Permai, Kota Bekasi. Pondok Gede, Kota Bekasi ini bisa kami gambarkan bahwa kondisi banjir di perumahan Jati Bening Permai pada malam hari ini masih terendam dengan ketinggian mencapai hingga 1 meter, di mana kondisinya pada malam ini masih banyak warga yang menunggu di depan perumahan karena memang banjir merendam perumahan ini cukup dalam, bervariasi ketinggiannya, dan sehingga akses untuk masuk dan juga keluar perumahan ini membutuhkan perahu karet. Saat ini ada 1 unit perahu karet yang disiagakan oleh BPBD Kota Bekasi, di mana perahu karet tersebut membantu akses keluar masuk warga. Sementara itu banjir yang merendam di perumahan ini agar cepat surut, maka ada 5 unit mesin pompa air yang diaktifkan. 4 diantaranya berasal dari unit reaksi cepat Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, sementara 1 lagi merupakan mesin pompa air milik perumahan Jati Bening Permai. Adapun banjir di perumahan ini menurut keterangan warga ini disebabkan karena buruknya drainase, di mana perumahan Jati Bening Permai yang tidak jauh dari tol Jati Bening ini, akses air yang keluar dari ataupun yang mengalir dari perumahan ini menyempit sehingga untuk proses surutnya berlangsung lama. Ini kami lihat banyak sejumlah warga ini ada sekitar 300 kepala keluarga yang berada di perumahan ini, dan kami melihat ada sejumlah warga memang mengungsi, namun karena di perumahan ini tidak disediakan tempat pengungsian, maka sejumlah warga memilih untuk mengungsi ke sana saudara. Dan memang untuk saat ini warga banyak yang baru pulang beraktivitas, masih ada warga yang baru pulang beraktivitas sehingga membutuhkan akses perahu karet untuk menuju dalam rumah warga sendiri. Sementara itu warga di perumahan Jati Bening Permai ini berharap agar pemerintah Kota Bekasi bisa mencari solusi dan segera mengatasi permasalahan
banjir di perumahan Jati Bening Permai ini, terutama untuk membuat aliran ataupun aliran kali yang mengaliri di perumahan ini bisa diperlebar sehingga air yang mengalir dari hulu ke hilir di perumahan Jati Bening Permai ini bisa mengalir dengan cepat dan juga tidak menyempit seperti sekarang, sehingga air ketika hujan deras selalu merendam perumahan ini dengan ketinggian bisa lebih dari 1 meter. Demikian, Zinka, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kurnia Dwi Hapsari mengabarkan langsung dari Jati Bening, Bekasi. Selamat malam, selamat kembali bertugas, selalu berhati-hati. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan 26 dari 40 perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah 2024. Dari 26 perkara yang diputuskan, 24 daerah diantaranya harus melakukan pemungutan suara ulang. Mahkamah Konstitusi melakukan pembacaan putusan 40 gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Dari 40 perkara tersebut, 26 diantaranya dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Sebagian besar dari putusan tersebut diputuskan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 24 daerah. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan hasil pemilihan Bupati Serang 2024 yang diajukan tim pemenangan pasangan calon Bupati Serang nomor urut 1 Andika Hazrumi. MK menemukan adanya ketidaknetralan aparat kepala desa yang mempengaruhi hasil pilkada di Kabupaten Serang. Selanjutnya, MK memerintahkan KPU maupun Bawaslu Kabupaten Serang untuk melakukan pemungutan suara ulang di semua TPS. Ketua KPU Provinsi Banten Muhammad Ishan menyatakan akan menunggu petunjuk dari KPU Pusat untuk menjalankan amar putusan apakah nanti badan ad hoc dihidupkan kembali atau tidak. MK mengabulkan gugatan yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati nomor urut 2 Cecep Nurul Yakin terkait aturan masa jabatan kepala daerah. MK mendiskualifikasi Cabup Tasikmalaya karena telah menjabat 2 periode. Dalam amar putusannya, MK memerintahkan KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk menggelar pilkada ulang dalam 60 hari sejak putusan dibacakan. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. MK mendiskualifikasi calon wakil Bupati Anggit Kurniawan karena pernah terbelit kasus pidana. Anggit Kurniawan dinilai tidak jujur mengumumkan latar belakangnya kepada publik meski tidak menyalahi aturan. MK pun memutuskan agar penyelenggara pemilu setempat untuk melakukan pemilihan suara ulang dalam waktu maksimal 60 hari sejak putusan dibacakan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kabar utama akan kembali dengan informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama. Hujan deras disertai angin puting beliung memporak-porandakan rumah dan bangunan di Klaten, Jawa Tengah. 2 orang mengalami luka-luka akibat kejadian ini. Video warga menunjukkan kerusakan rumah dan bangunan yang berada di Desa Jambu Kulon, Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah setelah disapu angin puting beliung. Petugas gabungan TNI Polri, BPBD dan relawan bergotong royong membantu warga terdampak bencana. Kepala BPBD Klaten menjelaskan hujan deras disertai angin kencang terjadi pada Senin sore hingga malam. Bencana ini mengakibatkan 60 rumah warga rusak. Tidak hanya rumah warga, fasilitas umum seperti sekolah juga mengalami kerusakan. 2 orang terluka akibat bencana ini. Dan pemirsa, beragam peristiwa yang telah mengemuka dari penjuru tanah air kami hadirkan untuk Anda dalam rangkuman kabar berikut ini. Markas Kepolisian Polres Tarakan, Kalimantan Utara diserang sekelompok orang tidak dikenal pada Selasa dini hari. Beberapa anggota polisi menderita luka-luka dan kini masih dirawat di rumah sakit. Sebagian pelaku penyerangan yang bersenjata api itu diduga oknum anggota TNI. Untuk menjaga kondusivitas, Kapolda Kalimantan Utara dan Pangdam 6 Mula Warman menggelar pertemuan di Mapolres Tarakan. Bahkan sejumlah anggota TNI pada Selasa siang turut memperbaiki kerusakan. Untuk sementara belum diketahui pemicu penyerangan karena masih dalam proses penyelidikan.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan 26 dari 40 perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah 2024. Dari 26 perkara yang diputuskan, 24 daerah diantaranya harus melakukan pemungutan suara ulang. Seperti untuk gugatan hasil pemilihan Bupati Serang 2024. MK mengabulkan gugatan yang diajukan paslon Andika Hazrumi karena MK menemukan ketidaknetralan aparat kepala desa. MK juga mengabulkan gugatan sengketa Pilkada Bupati Tasikmalaya yang diajukan calon Bupati Cecep Nurul Yakin. Pasalnya, Ade Sugianto, peraup suara terbanyak, didiskualifikasi MK karena telah menjabat 2 periode. Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka menghadiri penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta Selasa malam. Sejumlah tokoh juga hadir, diantaranya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta elit PDI Perjuangan Puan Maharani. Ketua Umum Partai Demokrat AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY menegaskan komitmen partainya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, demikianlah kabar utama malam ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan kabar hari ini. Saya Zinkanila, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi,